Ya sama-sama kan? Beda dong. Sahabat-sahabat dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Ada, sama-sama roh. Nah, berarti ada yang salah. Apa yang salah? Saya jawab ya. Bedanya roh Tuhan, bedanya roh Tuhan dengan roh setan. Sama-sama roh kan? Bedanya, paham nggak? Iya, bedanya apa? Enggak. Bang Juma ini paham nggak maksudnya apa perbedaan antara roh Tuhan dengan roh setan? Itu yang saya tanya. Sama-sama roh. Itu bukan jawaban. Kenapa bisa? Kan hakikat. Hakikat roh setan itu apa? Oke. Hakikat roh setan apa, Bang? Jawab aja. Berarti Bang Juma nggak bisa jawab nih. Bukan nggak bisa jawab. Oke, saya izinkan. Oke. Iya. Jadi roh itu sama-sama makhluk. Anda saja yang kemudian mengatakan Tuhan itu roh. Di dalam kitabnya orang Yahudi tidak ada itu Tuhan roh, nggak ada. Malah di dalam kitabnya Yahudi Tuhan itu menciptakan roh. Di mana? Di mana dalilnya? Buka dalil. Zakaria 12 nomor 1. Oke, itu apa bunyinya? Tuhan menciptakan roh. Betul? Nah, terus bedanya dengan Tuhan Anda yang roh apa? Nah, makanya tadi saya tanya, apa bedanya roh Tuhan dan roh setan? Kan belum dijawab sama Bang Juma. Iya, bedanya kan tak ada memang. Kan kita berbicara mengenai hakikat. Kalau tidak ada bedanya, benar tidak ada bedanya? Ini ya, sama-sama roh. Ini jadi bumerang. Kalau Anda menjawab bahwa tidak ada bedanya, ini saya karena Tuhan Anda roh kan. Tuhan Anda roh, iblis juga roh, bedanya di mana? Oke. Pertanyaan saya, ada nggak perbedaannya? Perbedaannya satu dikatakan Tuhan, satu dikatakan roh Tuhan, satu dikatakan roh setan. Tapi ya, pada hakikatnya sama-sama adalah roh. Berarti tidak ada perbedaan? Tidak ada perbedaan, karena sama-sama roh. Saya kunci. Oh iya, silakan. Oke, kalau saya kunci, berarti Anda harus siap menerima konsekuensinya. Iya, silakan. Oke. Silakan. Bang Juma mengatakan bahwa roh Allah dan roh setan itu tidak ada bedanya. Berarti kalau tidak ada perbedaan antara roh Allah dan roh setan, berarti setan adalah Allah, Allah adalah? Ya, itu kan di iman Anda. Justru terima kasih. Nah, apa perbedaannya? Kalau Bang Juma jawab mana perbedaannya? Dan roh Allah itu tidak ada perbedaan, berarti perbedaannya Tuhan, mana? Jadi Tuhan bisa iblis bisa Tuhan. Itu di iman, itu di iman saudara. Itu di iman saudara. Yang menjawab tidak ada perbedaan siapa? Coba Anda kasih perbedaannya apa coba? Coba. Iya, sekarang Anda coba tunjukkan perbedaannya antara Tuhan Anda yang roh dan setan yang adalah roh. Coba, apa perbedaannya? Bedanya roh Tuhan dan roh setan. Kalau kita jawabnya beda. Kalau tadi kan Bro Juma jawabnya tidak ada perbedaan. Berarti konsekuensinya begini, kalau tidak ada perbedaan, Tuhan itu bisa, Tuhan itu adalah iblis, bisa juga. Itu Tuhan Anda. Itu Tuhan Anda. Itu pernyataan Anda. Itu Tuhan Anda karena Anda Tuhannya roh. Konsekuensi, Bro Juma, begini. Itu ya betul. Itu konsekuensi karena Anda menuhankan roh dan iblis itu roh. Kan gitu. Itu konsekuensi kalau Anda mengatakan tidak ada perbedaan antara roh Tuhan dengan roh setan. Dengar dulu. Yang menyamakan, dengar dulu. Yang menyamakan antara Tuhannya dengan iblis kan Anda. Iblis roh. Di mana kita menyamakannya? Dalam hal apa? Iblis roh. Iblis roh, betul nggak? Ya. Tuhan Anda roh? Roh. Sama nggak? Beda. Sama-sama roh? Roh. Sama-sama roh? Roh. Sama-sama roh nggak? Iya, sama-sama roh. Ya sudah. Oke. Terima kasih. Anda sudah mengakui bahwa Anda punya Tuhan itu sama seperti setan, kan gitu? Anda barusan mengatakan. Justru mengatakan begini.
ada perbedaan antara roh Tuhan dan roh. Apa perbedaannya? Apa perbedaannya? Bedanya Ya, sederhana. silakan. Anak sekolah minggu bisa jawab. Silakan Anda perbedakan antara Bisa Tuhan jawab. Anda yang roh dan setan yang adalah roh. Silakan. Oke. Berbedanya begini. Hmm. Kalau roh Tuhan, roh Tuhan ya, roh Tuhan Iya. Iya. itu dia maha suci. Hah? Roh Tuhan, Roh Tuhan Maha Suci. ya. Di mana dalilnya? Dalil. Roh setan nggak? Saya minta dalilnya. Dalilnya. Allah itu kudus. Iya, Allah kudus. Nah, Sekarang ya. roh. Sabar dulu. Rohnya mana dalilnya? Roh Tuhan itu suci, mana dalilnya? Sabar dulu. Silakan. Saya tanya. Heeh. Roh Tuhan dia adalah Tuhan tidak? Bukan. Kan saya kan bukan Kristen. Anda yang saudara yang Kristen, bukan saya. Bro, sabar dulu. Iya. Slow down ya. Kalau roh Tuhan, maka roh itu Tuhan tidak? Roh itu adalah Bukan. Tuhan tidak? Bukan. Kalau bukan Tuhan siapa? Roh. Roh itu bukan Tuhan. Kalau di Anda roh itu Tuhan, dan Anda menyamakan. Sekali lagi saya tanya. Silakan. Pertanyaan Anda sudah dijawab sebenarnya. Manusia punya roh tidak? Manusia punya roh. Oke. Kalau manusia punya roh, ya, bro juga punya roh kan? Iya dong. Oke, berarti rohnya Bro Juma itu siapa? Roh Tuhan. Mau dalil? Berarti sungguh terlalu Anda nekat. Ya, tidak dong. Anda Kejadian diri dengan Allah. Oh, salah, karena Anda menyamakan. Tunggu dulu. Menyamakan diri dengan Allah dong. Bisa baca Kejadian 6 nomor 3 bisa? Yang pasti roh manusia ya manusia dong. Oh, enggak dong. Enggak, inilah sesatnya kalian. Coba Anda baca Kejadian 6. Logika yang enggak Berani nyambung. enggak? Kejadian 6 nomor 6. Kejadian 6 nomor 3. Kita nggak usah bawa dalil dulu. Kita logika dulu. Kita logika dulu, Bro. Inilah kalian. Kalau logika sudah begini, bagaimana Apa kita tuh? masuk dengan dalil? Nggak Apa nyambung, itu? nggak akan nyambung. Logika. Maka kita- Anda harus mendudukkan, saudara host, Anda harus mendudukkan bahwa sembahan saya dengan sembahan Anda itu berbeda. Loh, pasti loh, itu pasti. Nah, makanya kenapa ukuran Tuhan Anda ukur ke saya? Oke, mengapa kalau berbeda, mengapa Anda paksakan pemikiran Anda, konsep Anda kepada kita? Lah, tadi Anda mengatakan tadi. Anda sendiri yang mengaku. Bukan saya memaksa. Anda yang mengaku kalau iblis roh, Tuhan Anda roh. Sama enggak? Sama. Anda mengaku begini. Anda yang mengakui loh. Tidak ada perbedaan kan? Tidak ada perbedaan antara roh Tuhan. Anda tadi mengatakan sama tidak antara Tuhan sembahan Anda dengan iblis? Kita jangan lari kemana-mana dulu. Anda ya. tadi yang mengakuinya. Jangan lari kemana-mana dulu. Anda yang mengakui kok. Pertanyaannya tadi begini. Apa perbedaan antara roh Tuhan dan roh Allah dan roh setan? Bro Juma menjawab tidak ada perbedaan. Tidak ada. Emang nggak ada. Emang nggak ada. Konsekuensinya adalah begini. Kalau tidak ada perbedaan, maka konsep itu bisa setan itu Tuhan, jadi Tuhan. Ya itu konsep Anda. Itu konsep Anda. Itu konsep Anda. Sekarang siapa yang menuhankan roh? Sekarang siapa yang menuhankan roh? Anda nggak bisa mendengarkan saya. Siapa yang menuhankan roh? Sama-sama roh ya. Siapa yang menuhankan roh? Kutanya dulu, siapa yang menuhankan roh? Siapa yang menuhankan roh? Saya atau Anda? Kalau Anda tidak ada perbedaan, kalau kita ada perbedaannya. Iya, sekarang saya tanya, siapa yang menuhankan roh? Perbedaannya begini. Yang menuhankan roh siapa? Jangan menuhankan dulu, yang menuhankan siapa? Anda yang menuhankan roh kok. Anda yang menuhankan roh, bukan saya. Kita berbicara perbedaan dulu. Kalau Anda tidak ada perbedaan, saya dengan Anda itu berbeda. Saya tidak menyembah roh. Bro, terserah Anda, terus kenapa Anda takar diri Anda dengan saya? Begini, saya mau jelaskan bahwa kita ada perbedaan. Ya memang kita berbeda. Anda penyembah roh. Di mana roh itu sama dengan setan. Roh Tuhan Anda penyembah roh, saya bukan. Roh Tuhan dan roh setan jelas beda. Sama-sama roh. Sekarang saya tanya lagi. Saya ulang lagi. Anda penyembah roh. Anda menyembah roh? Iya. Setan itu roh? Iya. Sama enggak? Sama.
Kenapa Anda jadi perbedaannya? Kenapa jadi Anda berubah lagi? Enggak, kita nggak berubah. Narasinya tetap sama. Anda menyembah roh. Perbedaan. Anda menyembah roh. Loh, sabar dulu. Yang saya tanya ulang, Anda menyembah roh. Tuhan dan roh setan sama, itu pendapatmu ya terserah. Nah, saya ulang bertanya. Anda menyembah roh. Kalau kita sangat-sangat percaya Tuhan dan roh Allah itu berbeda. Bedanya di mana? Perbedaannya ya, perbedaan antara roh Tuhan dan roh Allah. Roh Tuhan itu pencipta. Setan memang ini roh, berbicara roh. Jangan Anda mendefinisikan Tuhan. Jangan Anda mendefinisikan Tuhan. Lucu. Gimana? Anda definisikan roh. Coba. Roh adalah Tuhan pencipta. Roh adalah jawab dulu. Roh adalah Tuhan pencipta tidak? Kalau Tuhan pencipta sekarang, roh adalah Tuhan pencipta tidak? Roh adalah Oi, jawab dulu. Pencipta tidak? Bukan. Oi, apa? Bukan. Oke, kalau bukan Tuhan, bukan pencipta, mengapa Anda katakan roh Tuhan dan roh setan sama? Tadi Anda bicara roh atau bicara Tuhan? Loh. Tuhan pencipta, oke. Itu bro. Tuhan pencipta, oke. Setan bukan pencipta, bukan. itu beda. Artinya sama-sama roh, berbeda, ada perbedaannya. Tadi Anda mengatakan Tuhan, kok larinya ke roh? Berarti Bro Juma. Sekarang begini saudara. Sekarang begini. Ada perbedaannya tidak? Sekarang begini. Jawab dulu. Sekarang begini. Roh adalah sama-sama roh. Roh adalah ada perbedaan tidak? Definisi roh dulu apa? Sabar dulu. Definisi roh apa? Sama-sama berbeda atau tidak? Kalau Tuhan dengan setan jelas berbeda dong. Nah, jelas dong ya. Nah, mengapa Anda katakan sama? Yang saya samakan ini adalah rohnya. Oh iya, roh memang roh, tapi iya, sama enggak? Sama apanya? Sama enggak? Roh Tuhan dan roh iblis sama enggak? Oke, sekarang dalam dirimu ada roh tidak? Ada. Oh iya, berarti sama juga tidak? Sama. Perbedaannya di mana? Perbedaannya yang membungkusnya. Perbedaannya adalah roh yang ada padamu dan roh yang ada pada iblis itu ciptaan hakikatnya. Nah, betul. Tapi roh yang ada pada Allah itu dia adalah pencipta. Tolong tunjukkan di mana roh pencipta. Dalil. Roh pencipta, tapi mana dalil? Tuhan. Mana dalilnya? Mana dalilnya kalau roh pencipta? Dalil. Oke. Kita ngomong roh pencipta. Nah, kalau kita ngomong roh pencipta, kamu juga bisa menjadi pencipta. Lalu yang kau katakan tadi Tuhanmu roh itu mana? Karena di dalam dirimu ada mana roh. Dalilnya kalau rohmu itu, roh Tuhanmu itu adalah pencipta? Mana dalilnya? Yang ngomong roh kita pencipta siapa? Roh Tuhanmu pencipta, mana dalilnya? Mana dalilnya? Loh? Dalil. Sekarang saya tanya Juma. Ya, kau bertanya. Dalil. Dalam dirimu ada roh tidak? Dalil ada. Roh Tuhan yang ada dalam diriku. Enggak. Tadi bilang roh, kamu sih enggak konsisten kamu ini. Loh, saya bilang roh Tuhan yang ada dalam diriku. Enggak ada. Kamu bilang kamu punya roh. Kejadian 6 nomor 3. Kenapa bawa kejadian? Jangan bawa kejadian. Itu dalil. Kamu kan Kristen. Kamu kan Kristen. Kamu tidak mengakui. Kamu tidak mengakui. Oh, berarti kamu tidak mengakui. Berpaling kepada Alkitab. Kamu tidak mengakui. Kamu sudah mulai percaya Alkitab? Kamu enggak dong. Al-Quran mengatakan. Dengarkan. Kamu kutip ayat Alkitab. Kamu percaya dengan Bible itu? Mengapa kau kutip ayat Alkitab? Kamu percaya enggak? Mengapa antum mengutip? Karena ada tertulis begitu. Berarti antum mempercayai Bible. Antum. Berarti antum mempercayai Bible dong. Sekarang kembali ke temamu, Tuhanmu roh. Bedanya dengan iblis apa? Mengapa Anda mengutip Alkitab, ayat Alkitab untuk mendukung argumentasimu? Kamu Kristen kan? Kamu membantah saya. Kamu membantah saya. Kamu katakan bahwasanya roh Tuhanmu itu beda dengan iblis. Tapi kamu akui sama-sama iblis, sama-sama roh. Jawab dulu. Panik. Mengapa kamu mengutip Alkitab? Karena saya berdiskusi dengan Anda yang mencuri kitabnya Yahudi. Loh, kamu kenapa larinya ke situ? Jadi saya berdiskusi dengan siapa ini? Saya berdiskusi dengan siapa? Kamu kan mencuri. Kamu mencuri kitabnya Yahudi. Berarti kamu mengakui ini sah? Kamu mengakui ini kitab atau bukan?
Jadi kalau saya baca buku itu saya akui sah gitu. Kamu percaya berarti? Jadi kalau kita membaca sebuah buku kita akui itu sah gitu maksudnya. Kamu hari ini percaya Bible. Jadi kalau kau mengutip kitabnya agama lain kau sudah percaya gitu sama kitab lain. Mulai percaya Bible? Antum penipu. Hei, antum percaya Bible? Antum penipu. Sekarang saya tanya samamu. Sudah percaya Bible? Antum penipu. Gimana? Kita nggak nipu. Kita sedang menjelaskan argumentasimu saja. Kenapa lari ke situ? Argumentasimu saja. Kejadian 6 nomor 3 dikatakan. Dengar. Kamu punya roh tidak, Juma? Berdasarkan Al-Quran, segala sesuatu itu adalah milik Allah. Berdasarkan Al-Quran. Berdasarkan kitabnya Yahudi, Kejadian 6 nomor 3, roh yang ada pada diri manusia itu adalah roh Tuhan. Pakai logika dulu. Pakai logika dari tadi kok nggak pakai logika kok. Lucu. Dulu saya tanya sama kamu punya roh tidak? Saya punya roh. Kenapa diulang-ulang terus? Rohmu itu roh apa? Roh Tuhan. Berarti kau pencipta? Bukan dong. Bukan dong. Dalil. Saya dari tadi dengar. Boleh nggak kita saling gantian bicara? Boleh nggak? Sabar dulu. Saya tanya. Tuhan pencipta. Kelihatan sekali kau panik. Kelihatan kali kau panik. Kamu nggak membiarkan saya bicara. Saya tanya dulu. Kamu nggak biarkan saya bicara. Kau panik, dek. Kau panik kali, adekku. Terlalu panik karena kamu mengakui kau menyembah setan. Mau meluruskan dulu. Silakan kumnya. Gantian kita ya. Boleh nggak kita gantian? Boleh nggak kita gantian ngomong? Ya kita tiktokan aja, bro. Ya. Di sini. Maunya kau itu kita gantian ngomong boleh? Kita hanya berdua bisa. Oke, pertanyaan saya satu iya, saja. Boleh, oke. Kau ngomong dulu. Habis kau ngomong kau diam ya. Habis kau ngomong diam ya. Kamu mengakui Tuhan pencipta? Saya mengakui Tuhan itu pencipta. Tapi saya tidak mengakui. Dengar dulu. Dengar dulu. Boleh nggak kau dengarkan saya bicara? Bisa nggak kau dengarkan saya bicara? Di dalam dirimu ada roh tidak? Ada. Siapa? Roh Tuhan yang ada pada diriku. Berarti kau menyatakan dirimu adalah pencipta karena Tuhan adalah Siapa pencipta. bilang? Makanya kau dengar saya boleh? Gini saya jawab ya. Kau dengar saya boleh? Saya jawab ya. Siapa yang bertanya samamu? Giliran saya bertanya kau nggak jawab. Oke, saya tanya kalau begitu. Saya tanya, habis itu kau jawab. Diri kita itu punya roh. Antum terus? Saya punya roh. Antum, kau jangan sosok Islam kau. Roh. Penampilan kayak Islam. Saya memang masih ada keturunan Islam juga. Saya enggak tanya keturunanmu, tapi jangan kau bicara seperti seorang Islam. Jangan kau pakai tipu-tipu gereja, jangan. Jangan terlalu ketahuan kalau agamamu itu agama penipu. Jangan lari ke situ, bro. Jangan terlalu terlihat. Jangan terlalu terlihat agama penjajah kau itu. Jangan. Pakai bahasa gerejamu. Pakai bahasa agamamu. Jangan kau Islam. Kamu juga pakai istilah Islam. Jangan kau ke Islaman. Jangan. Kau enggak malu. Kamu enggak malu ke Islaman. Enggak malu. Agama penipu pakai ke Islaman enggak malu. Nah, saya mute dulu ya. Ini sudah Juma memang nggak bisa mengontrol teman-teman ya. Dia nggak bisa mengontrol. Mulai panik ya. Mulai panik. Kalau kau panik saya turun nih. Biar kau tidak panik. Narasimu sudah nggak. Kalau kamu panik saya turun. Saya dari tadi nggak ada membuat narasi-narasi yang seperti ya sudah kalau gitu kita gantian ngomong kalau gitu. Oke. Begini. Habis kau ngomong saya ya. Saya luruskan pemikiranmu itu. Silakan. Kalau kamu mengatakan bahwa rohmu itu adalah roh Tuhan, ya, kamu salah kaprah. Roh yang ada padamu ya roh manusia dong. Masa kamu bilang roh? Punya siapa? Sabar dulu, dia punyamu. Punya siapa? Roh yang ada pada diriku ini punya siapa? Rohmu. Punya siapa? Rohmu. Dari mana? Ya punyamu lah. Dari mana roh itu yang ada dalam tubuhku? Tuhan pencipta. Nah, itu makanya roh Tuhan. Memangnya kalau oke, logikamu saya akan patahkan begini. Oke. Boleh saya bertanya? Kita akan patahkan logika Bro Juma. Saya menciptakan botol.
Pertanyaannya, botol itu adalah saya. Bukan? Oh ya sudah, ngapain kamu mengatakan walaupun Tuhan yang menciptakan roh itu pada dirimu, itu bukan berarti dirimu itu adalah roh Tuhan. Botol yang tadi, botol yang Gimana tadi, logikanya? botol yang tadi, boleh nggak saya katakan botol ITG? Hey. Boleh nggak saya katakan tadi botol ITG? Cacat logika tuh. Botol siapa ini? Botol ITG? Boleh nggak? Logika. Botol siapa ini? Botol ITG? Boleh nggak? Logika, cacat logika. Botol siapa ini? Botol ITG? Tuhan Boleh nggak? menciptakan makhluknya, ciptaannya. Inilah Kristen. Boleh saya bicara? Memang semua berasal dari Tuhan. Boleh saya bicara? Dia menjadi ciptaan, apakah itu Boleh. Apakah itu adalah Tuhan? Kan Boleh tidak. saya bicara? Boleh saya bicara? Biar kamu nggak kelihatan terlalu panik, boleh saya ngomong? Luruskan dulu. Ya, Roh boleh ada saya padamu ngomong? itu Biar apa? tidak terlalu kelihatan kamu panik, boleh saya ngomong? Rohmu itu roh siapa? Roh Tuhan. Loh, kok Jangan kamu kau bilang- ganggu itu. Jangan kau ganggu. Itu konsepku. Jangan kau ganggu. Itu konsepku. Gantian ngomong boleh. Dalilnya Gantian mana? boleh ngomong. Dalilnya mana? Boleh gantian ngomong. Kalau rohmu itu roh Tuhan, dalilnya mana? Segala sesuatu di atas muka bumi ini punya Tuhan. Dalilnya Khaliqu mana? kulli syai'. Segala sesuatu itu berasal dari Tuhan. Dari mana roh? Ini roh yang pulpen ada Suma. padamu itu roh Ini Tuhan? pulpen Suma. Ini HP Suma. Ini kitab Suma. Semua milik Suma. Sekarang saya boleh ngomong. Saya boleh ngomong. Berarti kalau kamu bilang Saya roh boleh yang ada ngomong. padamu itu adalah roh Tuhan, Saya berarti boleh Tuhan ngomong. jadi ciptaan. Saya boleh ngomong. Tuhan jadi Boleh. ciptaan. Boleh saya ngomong. Boleh saya ngomong. Tanya dulu, jawab dulu. Boleh kok, panik kali kau. Kenapa dulu, terlalu apakah panik? Tuhan telah Sudah berubah begitu jadi ciptaan? pucat. Panik, pucat, haus, kering lidah, gigimu kering, gak ada liurnya. Apakah Boleh Tuhan nggak jadi saya ciptaan? ngomong? Boleh nggak saya ngomong? Boleh nggak? Enggak, narasimu. Oh nggak boleh. Diluruskan dulu, Nggak diluruskan boleh. dulu. Nggak boleh. Terlalu panik dia. Nggak boleh. Tanya saja cuma. Boleh saya Kamu ngomong? bilang, Boleh kamu saya bilang, ngomong? Adek, kamu boleh saya bilang, ngomong, Dek? kamu Adek, bilang saya boleh begini. ngomong? Rohmu Adek, itu boleh saya adalah roh ngomong? Tuhan. Anang-anang-anang-anang-anang. Anang-anang-anang-anang. Boleh saya ngomong, Dek? Rohmu itu roh Tuhan. Adek, boleh saya ngomong? Ya. Oke, diam ya. Diam. Bagaimana kamu Diam. mengatakan roh kamu itu roh Tuhan? Alasannya. Oke. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Tuhan itu milik Tuhan. Betul. Alam Tuhan, ya. Baitullah, bait Tuhan. Oke? Air Tuhan, tanah Tuhan, langit Tuhan, semua milik Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu adalah benda itu. Nah, sekarang kembali. Tunggu. Sabar ya. Mulai lagi. Ini apa? Ini botol ITG. Ini botol ITG. Sekarang dengarkan. Ini pulpen. Menyatakan Tuhan itu benda. Lah, mulai gila ini. Mulai gila dia. Mulai gila betul-betul. Berarti kau sedang Ini membuat pulpen. Tuhan menjadi ciptaan. Ini pulpen. Pulpen Kau sedang Suma. membuat Tuhan jadi ciptaan loh. Ini Kau sedang pulpen. membuat Tuhan jadi benda. Ini pulpen Suma. Cuma, Apakah kau sedang buat Tuhan apakah jadi ini Suma? benda. Dengar. Dengar. Ini pulpen Suma. Apakah ini Suma? Ulang lagi, kau mengatakan Ini betul pulpen. benda. Ini buku. Buku Suma. Apakah ini Suma? Kau katakan semua benda itu Tuhan. Kacau, kau dapat dari mana? Ini buku Suma. Apakah ini Suma? Berarti Tuhan menurut Juma itu benda. Jadi benda. Gila. Tuhan. Kenapa kau kayak Paulus? Kenapa? Kau sendiri yang mengatakan tadi kok. Air Tuhan, air kepunyaan Tuhan. Bumi Tuhan, bumi kepunyaan Tuhan. Bumi Tuhan dari mana? Lah, ini bumi siapa? Jangan ngaco. Bumi ini bumi siapa? Buku ini punya saya. Apakah buku ini adalah saya? Bukan. Bukan. Lah, kamu yang mengatakan kamu adalah buku. Logika kau. Ini buku Suma. Betul? Apakah buku ini Suma? Buku itu Juma? Bukan. Ya berarti beda. Iya, lucu. Mengapa Lucu. kau samakan? Berarti nggak sama. Kamu yang menyamakannya. Yang menyamakannya Anda yang menyamakannya. Yang menyamakan roh Tuhan dan roh iblis siapa? Oke, kamu memang menyembah. Kamu menyembah roh. Antum nggak jujur. Antum lagi. Antum lagi.
yang Ini Kristen, Kristen. Saudara, kamu menyembah roh. Sabar dulu. Mulai ngaco. Kamu penyembah roh. Kamu menyembah roh. Yang menyamakan. Kamu menyembah roh. Dan roh setan itu adalah antum. Kamu menyembah roh. Antum bilang saya menyembah. Kamu menyembah roh. Kau menyembah roh. Tadi tanya Tuhanmu roh. Tuhanmu roh. Saya menyembah pencipta. Roh yang mana Tuhanmu. dulu? Tuhanmu roh. Roh yang mana dulu? Tuhanmu roh. Siapa dulu? Tuhanmu roh. Tuhanmu roh kan? Siapa dulu yang kau tanya? Saya tidak tanya Tuhan siapa. Saya tanya Tuhanmu itu roh. Ya, roh siapa dulu? Tuhanmu itu roh. Sabar dulu. Pertanyaannya tadi yang saya akan jawab. Roh siapa dulu yang kau tanya? Tuhanmu, sembahanmu. Enggak, saya tanya ke yang kau tanya itu tadi. Sembahanmu kan roh. Betul nggak? Sembahan saya Tuhan. Oh, bukan roh. Roh, ada roh setan, ada roh Juma. Ya enggak, yang saya tanya Tuhanmu roh kan? Maka saya tanya dulu, roh siapa dulu yang kau ngomong? Iya, Tuhanmu roh kan? Roh siapa dulu yang kau Saya nggak tanya itu. Yang saya tanya, rohmu, Tuhan itu rohmu kan? Roh itu sembahanmu kan? Roh yang mana dulu? Iya, Tuhanmu. Ada roh setan, Iya. ada roh setan, ada roh Juma, ada roh ITG. Roh yang mana dulu yang kamu tanya? Yang kamu sembah apa? Yang saya sembah Tuhan. Roh atau bukan? Yang saya sembah itu Tuhan yang adalah roh. Oke, iblis roh atau bukan? Iblis adalah roh yang adalah ciptaan. Sama-sama roh dengan Tuhanmu? Sama roh tetapi berbeda. Udah selesai. Sama-sama roh berbeda. Sekarang saya tanya, apa bedanya? Sabar dulu. Bedanya. Pertanyaan saya, apa bedanya antara setan? Apa bedanya antara setan dengan Tuhanmu yang sama-sama roh? Silakan. Yang satu pencipta, yang satu ciptaan. Tapi sama-sama roh. Yang satu pencipta. Tapi hakikatnya sama. Dengar dulu. Yang satu pencipta, yang satu. Tapi hakikatnya sama. Tapi hakikatnya sama. Hakikatnya sama. Hakikatnya. Yang satu pencipta, yang satu ciptaan, beda tidak? Beda. Tapi hakikatnya sama nggak? Sama nggak? Sama nggak? Iya, sama nggak? Sama nggak? Dulu sama kamu pasti. Hakikatnya. Yang satu pencipta. Itu Tuhan. Itu Tuhan. Itu Tuhan. Yang Tuhan itu mencipta. Yang setan itu diciptakan. Nah, sekarang beda tidak? Beda antara pencipta dengan ciptaan beda. Dengar. Antara pencipta, dengarkan, antara pencipta dengan ciptaan beda. Tapi roh yang kau sembah dengan setan yang adalah roh sama roh, betul? Beda lah, saya kan sembah Tuhan yang adalah roh. Nah, terus iblis juga adalah. Saya nggak sembah iblis yang roh. Walaupun dia roh, tapi sama-sama. Sama roh, tapi yang saya sembah itu kan Tuhan. Oke. Iblis hakikatnya roh. Iblis hakikatnya roh. Tuhan hakikatnya apa? Yang saya sembah itu kan Tuhan. Roh yang kau sembah roh. Kata siapa Tuhan? Kau menyembah roh. Lah, bukan roh katanya. Yang kita sembah itu bukan roh. Nah, ini, oke ya. Ini kita mute dulu ya. Kita bini dulu. Juma ini memutar fakta. Yang kita sembah itu bukan roh. Yang kita sembah itu Tuhan yang adalah roh. Pertanyaan. Ya itu roh namanya, itu roh. Kau dengar dulu. Supaya kau tidak menjadi framing ya. Kau tidak jadi framing. Karena itu gayamu. Yang kita sembah itu adalah Tuhan yang adalah roh. Roh. Iblis roh, betul. Sama-sama roh. Tuhan roh, betul. Sama-sama roh. Tapi yang kita sembah itu adalah Tuhan yang adalah roh, bukan iblis. Tapi sama-sama roh. Sama-sama roh kan? Cuma sudah sepakat dengan kita bahwa sama-sama roh. Pencipta. Ya. Tuhan pencipta. Itu pencipta. Ciptaan. Nah, yang disembah itu adalah Tuhan. Itu Tuhan. Pencipta. Roh juga. Sekarang. Oke. Kamu menyembah siapa kalau kau tidak menyembah? Sabar dulu, saya jelaskan dulu Juma. Kita tidak sembah roh karena apa? Ada banyak roh. Ada roh setan. Lalu yang kau sembah siapa? Sabar dulu, saya jelaskan dulu. Ada roh setan, ada roh kuntilanak. Tuhanmu juga roh, setan juga roh. Hakikatnya sama enggak?
Hakikatnya sama nggak? Hakikatnya sama nggak? Hakikatnya sama nggak? Sabar dulu. Pertanyaannya, roh yang mana dulu yang kau maksud? Saya tanya hakikatnya sama nggak? Hakikatnya sama nggak? Kalau antum tanya, hakikatnya sama nggak? Kalau antum tanya, hakikatnya sama nggak? sabar dulu, Dema, sabar dulu ya. Hakikatnya sama nggak? Sabar dulu. Sama nggak hakikatnya? Kepada saya, Iblis roh, Tuhanmu roh, sama nggak hakikatnya? Antum bertanya kepada sama saya, nggak hakikatnya? sabar dulu, bisa nggak saya jelaskan dulu? Cuma, sabar dulu, sebentar, izin. Kalau antum bertanya kepada saya, sama nggak hakikatnya? Iblis roh, Tuhanmu roh, sama nggak hakikatnya? Juma, sama nggak hakikatnya? Slow down ya. Saya slow kali. Yang panik itu ente. Kau yang panik. Kalau antum bertanya, ITG, panik. Apakah sama hakikatnya? Kau sembah siapa? Roh. Yang kau sembah roh. Yang kau sembah roh. Kau kasih titel Tuhan. Itu pernyataanmu. Yang kau sembah bukan roh. Yang kau bilang kita sembah. Yang kau sembah bukan roh. Itu omonganmu ya. Yang kau sembah bukan roh. Itu omonganmu. Iya, saya bertanya, apakah yang kau sembah bukan roh? Saya jelaskan dulu. Sudah, nggak perlu penjelasan. Apakah Tuhanmu itu roh? Berarti kau paksa, kau sedang paksa. Bukan, kau sendiri mengakui Tuhanmu roh, iblis juga roh. Hakikatnya sama nggak? Hakikatnya sama nggak? Ini saya bertanya, hakikatnya sama nggak? Izin dulu ya, begini. Juma sedang paksa saya. Hakikatnya sama nggak? Jawab aja. Hakikatnya sama nggak? Juma begini. Iblis hakikatnya roh, Tuhanmu hakikatnya? Juma. Ayo, berani dong, berani jujur. Ayo. Saya nggak takut. Ya udah. Dengar dulu ya. Tuhan adalah roh. Alkitab bilang tadi. Iblis juga roh. Hakikatnya sama nggak? Iblis juga roh. Sabar dulu. Hakikatnya sama nggak? Hakikatnya. Kenapa? Kenapa kau ulang-ulang? Hakikatnya sama nggak? Jawab aja. Takut. Hakikatnya beda. Kok beda? Hakikat setan apa? Ciptaan. Hakikatnya. Iya, dia ciptaan. Iya, saya tahu. Hakikat roh itu apa? Harus diulang-ulang, Juma. Iya, saya justru bertanya, hakikat iblis itu apa? Hakikat iblis itu apa? Gini, saya jelaskan sama kamu. Jangan tembus pikiranmu itu ya. Kita berkata bahwa Tuhan adalah roh. Iblis adalah roh. Hakikatnya sama. Hakikat Tuhanmu sama. Berarti dia bukan benda. Ya, iya tahu. Dia benda juga. Lihat ya, 2 kali dia benda juga itu. Benda juga. Yang keluar dari kubur itu benda. Yang keluar dari kubur itu benda. Yang keluar dari kubur itu apa? Yang keluar dari kubur makan ikan goreng itu apa? Juma bilang Tuhan yang itu keluar benda. Iya, yang keluar dari kubur itu bukan benda. Dua kali dia ngomong. Enggak, yang kutanya yang Tuhanmu yang keluar dari kubur itu apa? Hari ketiga. Mengatakan Tuhan itu yang benda. makan ikan goreng itu bukan benda. Sebenarnya Juma itu tidak memahami tentang hakikat Allah yang adalah roh itu. Hakikat, ingat kata-katamu ya. Hakikat Tuhanmu roh. Sekarang saya tanya, hakikat iblis apa? Hakikat Tuhanmu roh. Hakikat Tuhan. Sabar dulu Juma. Sabar dulu, slow down. Saya sangat slow. Saya tanya, hakikat roh iblis apa? Hakikat roh iblis apa? Jangan diulang-ulang ya. Karena kau nggak jawab, kau tidak jawab. Sudah jelas tadi ya. Kamu tidak jawab. Hakikat roh iblis adalah roh. Hakikat Tuhanmu juga adalah roh. Berarti Tuhanmu dengan iblis sama. Roh juga, dia makhluk roh. Nah, hakikatnya. Bedanya begini. Hakikatnya ya. Penjelasannya, dengar dulu penjelasannya Juma ya. Antum diam dulu. Saya tidak butuh. Antum diam dulu. Saya jelaskan ya. Ngepek sama adalah ngepek. Tuhan adalah roh. Betul. Iblis adalah. Tuhan adalah roh. Iblis juga adalah roh. Sama hakikatnya? Hakikatnya adalah pencipta. Perhatikan dulu. Hakikatnya. Tuhan adalah pencipta.
Saya tidak tahu, saya tidak tanya pekerjaannya, yang saya tanya hakikat. Hakikat adalah ciptaan. Clear di situ ya. Hakikat. Tahu bahwa Tuhan adalah roh itu. Hakikat iblis apa? Adalah makhluk roh juga. Hakikat iblis apa? Yang harus kita pahami dulu. Bicara sendiri. Udah panik. Jangan kebiasaan framing. Bicara sendiri. Saya tidak framing. Saya minta kejelasan dan pengakuanmu. Saya luruskan dulu. Hakikat roh iblis apa? Hakikat roh iblis apa? Hakikat roh iblis apa? Saya jelaskan dulu, sabar dulu. Enggak. Begini. Tuhan adalah roh. Tuhan adalah roh sebagai pencipta. Iblis roh juga, tetapi sama-sama. Sebagai ciptaan, sebagai sama-sama. Jadi dari dua hal ini kita sudah dapat melihat perbedaan. Oke. Sama-sama roh, tetapi di sini adalah sebagai pencipta. Oke, baik. Yang satu di sini iblis, makhluk roh juga, tetapi dia sebagai ciptaan. Oke, pertanyaannya begini. Lalu Juma bertanya sama saya, ITG, sembah roh ya? Saya nggak sembah roh loh. Lalu apa kau sembah? Lalu apa yang kau sembah? Saya nggak sembah roh. Yang saya sembah itulah Tuhan sebagai pencipta. Kalau saya sembah roh, lah, tapi Tuhanmu roh. Saya bisa sembah roh yang mana dulu? Tapi Tuhanmu roh. Roh yang mana dulu? Oke, baik. Tolong. Sabar dulu. Saya belum ngomong. Saya belum ngomong. Paniknya minta ampun. Ini kan narasimu. Saya belum ngomong loh. Narasimu itu sangat mudah dipatahkan. Coba. Boleh nggak saya minta tolong definisi roh itu apa? Jangan lari ke definisi. Kau sudah mulai. Ya, roh adalah. Kita kupas logika. Roh adalah. Jangan ke situ. Kau tidak bisa ajak aku ke situ. Karena kita tahu arahnya mau kemana. Biar ketahuan kau itu penyembah setan. Sabar dulu. Roh adalah. Pikiranmu. Roh adalah. Asumsimu. Roh adalah. Itu Tuhanmu. Roh adalah. Kalau dia bertanya ITG, kau sembah siapa? Roh adalah. Definisinya dulu. Roh adalah. Kalau antum bertanya, ITG, kau sembah siapa? Kau sembah roh. Ya, kau menyembah roh. Lah, Tuhanmu bukan roh. Kau paksakan. Tuhanmu bukan roh. Kutanya dulu, Tuhanmu bukan roh. Enggak boleh. Tuhanmu roh atau bukan? Tuhanmu roh atau bukan? Kelihatan kau paksa. Bicara sendiri dia, teman-teman. Bicara sendiri. Kamu jangan buka koma kalau kamu belum ada ilmu. Mengikuti maumu. Sekarang definisi roh secara umum. Roh adalah. Saya jawab. Oke, saya diam. Saya menunggu. Di sini 4.000 orang memandang. Saya menunggu kamu memberikan kepada saya definisi roh itu adalah, silakan. Saya tunggu. Bukan saya memberi definisi ini ya. Terhadap pertanyaan Juma yang mengatakan ITG kau sembah siapa? Oke. Saya ITG ataupun orang Kristen itu tidak sembah roh. Tidak sembah. Tapi Tuhannya roh. Tidak menyembah roh, tapi Tuhannya roh. Kenapa panik? Kenapa mulai ini? Slow down. Kita mau jelaskan ini. Orang Kristen, kamu tidak menyembah roh, tapi Tuhanmu roh, itu gimana ceritanya? Sabar dulu. Kamu tidak menyembah roh, tapi Tuhanmu roh. Gimana itu? Sabar dulu. Makanya dengar penjelasan. Kamu nggak siap mendengar penjelasan kita? Itu terlalu Tuhanmu roh kan? Tuhanmu roh. Sabar dulu. Tapi kau mengatakan kau tidak menyembah roh. Sedang saya jawab. Pertanyaanmu sedang saya jawab. Ayo, definisikan. Roh adalah. Jangan lari kemana-mana. Saya sedang mau jawab pertanyaanmu. Ternyata kupikir tadi orang pinter tadi kupikir. Juma bertanya kepada ITG. Ternyata sama aja dengan Oten yang lain. Kau sembah siapa ITG? Saya bilang saya nggak sembah roh. Lah, bukannya Tuhanmu roh. Tapi Juma paksa saya supaya mengikuti maunya dia supaya saya sembah roh. Pertanyaannya sederhana. Tuhanmu roh atau bukan? Tuhanmu roh atau bukan? Sederhana dulu. Pertanyaan sederhana. Tuhanmu roh atau bukan? Roh yang mana dulu? Iya, rohmu itu Tuhan itu kan roh katanya. Karena ada. Gimana nih teman-teman? Lucu ini, lucu orang ini. Kalau sembah roh, ya kalau kau paksa saya sembah roh. Lah Tuhanmu roh gimana? Kamu yang mengatakan Tuhanmu roh. Maka yang kita sembah itu adalah Tuhan yang adalah roh. Berarti kau nyembah roh.
Tuhan adalah roh. Nah, yang kau sembah siapa? Tidak semua roh adalah Tuhan. Iya, tapi kamu menyembah roh kan? Jawab dulu. Yang saya sembah itu Tuhan. Mengapa kau paksa saya kepada jawabanmu? Kan kau mengaku Tuhanmu itu roh. Kenapa antum paksa saya mengikuti mau? Tapi kan kau mengaku kalau kamu menyembah roh dan Tuhanmu itu roh. Saya nggak nyembah roh. Tuhanmu roh atau bukan? Tuhan memang roh, tapi saya tidak sembah roh. Lalu apa kau sembah? Tuhan yang mana? Tuhan yang mana? Yang langit dan bumi. Roh atau bukan? Ngomong roh, kalau roh atau bukan? Roh atau bukan? Ngomong roh. Roh atau bukan? Dengar dulu Juma ya. Jangan kebiasaan ya. Jangan kebiasaan Juma ya. Jangan kebiasaan. Mas, jangan kebiasaan dulu. Kalau ngomong roh, ada roh setan loh. Gila. Masuk komal oten kita. Ada roh yang lain juga. Maka yang kita sembah itu bukan roh, tetapi yang kita sembah itu adalah Tuhan yang adalah roh itu. Kalau Tuhan betul, Tuhan adalah roh itu betul, tetapi tidak semua roh adalah Tuhan. Tuhan adalah roh. Tuhan adalah roh. Tetapi tidak semua roh adalah Tuhan. Karena apa? Ada roh setan. Ada roh manusia. Memangnya roh setan itu adalah Tuhan juga? Kan ngaco itu. Ya udah, kamu definisikan roh adalah itu logika yang ngaco. Oke. Roh adalah kesesatan berpikir antum. Roh adalah itu kesesatan berpikir antum. Roh adalah sabar dulu, bukan masalah definisi ini. Pokoknya saya tunggu. Tidak, saya sedang mau meluruskan. Iya, saya akan menunggu terus di sini. Saya menunggu apa itu roh. Roh adalah karena tidak semua roh adalah Tuhan. Roh adalah karena roh tidak semua roh adalah Tuhan. Roh adalah, saya minta definisi. Roh adalah kita sedang tidak mendefinisikan roh adalah. Saya minta. Enggak, bukan itu poinnya. Loh. Saudara-saudara Kristen, tengoklah ini ya. Tengoklah kan penampilannya begini, bicara antum-antum. Supaya kita menyembah roh. Itu jebakan, teman-teman ya. Jadi kita menjawab. Jadi Tuhanmu itu apa? Ketika kita menjawab kita menyembah roh, maka dia akan giring kita kepada setan itu. Iblis juga roh kan? Kita tahu itu. Tetapi yang kita sembah itu adalah Tuhan. Tuhan memang roh, iblis juga roh. Tapi tidak semua roh adalah Tuhan. Itu harus clear dulu. Itu harus hakikatnya dulu, teman-teman ya. Hakikatnya sama nggak? Tidak semua roh adalah Tuhan. Hakikatnya sama nggak? Tidak semua roh adalah Tuhan. Hakikatnya sama nggak? Kita bedanya di situ, teman-temannya. Kalau hakikatnya sama nggak? Kalau Juma saya nggak tahu, dia punya pemikiran bahwa hakikatnya sama nggak? Roh iblis itu sama. Hakikatnya sama nggak? Kok bisa ya roh Tuhan dan roh iblis sama? Dan saya nggak masuk di akal gitu loh. Nggak masuk akal? Nah, sudah jelas-jelas beda. Tuhan pencipta. Supaya kamu bisa membedakan itu, definisikan dulu. Roh adalah? Tidak perlu didefinisikan roh itu. Lah, kenapa? Bukan itu poinnya. Lah, supaya kamu tahu Tuhanmu itu setan. Poinnya adalah siapa yang disembah toh, itu kan poinnya. Iya, kau kan menyembah roh. Loh, itu katamu. Lalu Tuhanmu roh atau bukan? Ini nggak sembah roh dari tadi. Jadi yang kau sembah itu apa? Yang kau sembah apa? Saya sembah itu Tuhan yang adalah roh. Iya, berarti roh. Oh, salah, bukan. Saya nggak sembah roh. Saya tidak makan pisang, tapi yang saya makan itu adalah yang saya makan itu adalah Juma. Saya tidak makan pisang, tapi yang saya makan itu adalah Juma. Pisang goreng. Begini sebentar dulu Juma. Kalau saya sembah roh, maka roh setan juga roh. Itu jadi masalah. Ya memang masalah, memang agamamu masalah. Makanya sembah roh. Agamamu menyembah roh. Siapa suruh nyembah roh? Itu katamu. Gimana ini? Itu katamu. Katanya kau menyembah Tuhan. Iya, menyembah Tuhan. Tuhanmu roh atau bukan? Tuhan adalah roh. Nah, berarti Tuhanmu roh. Tapi tidak semua roh adalah Tuhan. Iya, saya tahu, tapi Tuhanmu roh kan? Tapi Tuhanmu roh kan? Tapi Tuhanmu roh kan? Narasimu itu gagal. Loh, kalau begitu, gagal roh definisinya apa? Roh adalah kamu memaksa bahwa supaya kita sembah roh, itu kamu pemaksaan.
Lah, jadi kau sembah apa ini? Karena apa? Tidak semua roh itu adalah Tuhan. Ya, roh itu apa? Roh apa? Roh adalah. Kamu percaya nggak ada roh setan? Roh adalah. Kamu percaya nggak ada roh setan? Yang kau sembah itu. Hei, jawab dulu. Iya, yang kau sembah itu. Aku percaya. Saya percaya yang kau sembah itu, yang kau sembah itu. Kau percaya dulu, kau jujur dulu. Saya percaya. Berapa kali saya harus katakan saya percaya? Itulah yang kau sembah, itulah yang kau sembah. Itu katamu, itu katamu. Lah, kau penyembah roh, kau penyembah roh. Itu katamu, aku penyembah Kau penyembah roh. Aku penyembah Tuhan, bukan penyembah roh. Bisa nggak kau tunjukkan dalilnya di mana di dalam kitabnya Yahudi Tuhan Elohim itu roh? Immanuel dan para Kristen itu tidak sembah roh. Ya, berarti tidak menyembah Tuhanmu. Berarti dia tidak menyembah Tuhanmu. Berarti dia tidak menyembah Tuhanmu. Karena tidak semua roh Tuhan. Ada roh setan. Katanya tidak menyembah roh. Ada roh setan. Teman-teman, kayaknya saya salah masuk komal. Kayaknya orang gila ini. Kupikir tadi berilmu loh. Kita sembah itu adalah penampilannya meyakinkan. Tapi jangan-jangan orang gila ini, teman-teman. Bukan salah kalau kita menyembah roh, karena selain roh Tuhan ada roh setan. Lalu Tuhanmu apa? Maka orang Kristen nggak sembah roh. Lah, katanya Tuhanmu roh. Itu adalah Tuhan. Katanya Tuhanmu roh. Kita adalah memang hakikat Tuhan adalah roh. Tuhan kalau adalah hakikat roh. Iblis apa? Hakikat Tuhan iblis apa? Roh artinya apa? Dia tidak bersifat seperti benda. Kalau hakikat Tuhan benda. Ya, yang keluar dari kubur itu bukan benda. Yang keluar dari kubur itu bukan benda. Tuhan punya konsep, Juma punya konsep Tuhan benda. Kalau Tuhan benda berarti Tuhan itu benda mati. Paling benda. Jago dia, paling ini jago. Benda tidak punya pikiran, Juma. Gak apa-apa. Tonton aja teman-teman. Kita sedang menonton akrobat. Ada orang gila karena Tuhannya roh. Yang gitu apa? Definisi roh apa? Definisi roh. Bukan definisi, kita nggak bisa. Nggak mau dia. Roh adalah. Roh adalah. Itu kan maumu. Kamu nggak bisa paksa kita. Ini ilmu. Roh adalah. Itu pemaksaan namanya. Roh adalah. Kamu memaksa supaya kita sembah roh. Loh, kita nggak mau kok. Lah, jadi yang kau sembah siapa? Yang kita sembah Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang apa? Tuhan yang apa? Tuhan yang dikenal di dalam Yesus Kristus. Itu kalau lebih lanjut lagi. Tuhan yang dikenal di dalam yang nujul menjadi manusia, itulah Yesus Kristus. Berarti menjadi benda. Jadi benda. Manusia bukan benda. Benda hidup. Juma tidak bisa bedakan benda dengan makhluk rupanya. Nah, kalau makhluk dengan roh beda enggak? Kutanya dulu. Kalau makhluk dengan roh, dengar. Kalau roh dengan makhluk beda enggak? Ternyata Juma nggak bisa bedakan mana benda mana makhluk. Oh, ya. Kalau ini benda, teman-temannya, ini benda. Iya. Kalau yang disebut makhluk itu ya seperti kita, ITG makhluk. Kalau Yesus makhluk atau bukan? Juma makhluk begitu. Kalau Yesus makhluk atau bukan? Jangan lari ke situ dulu. Kalau Yesus makhluk, saya sedang mengoreksi, kau harus bertanggung jawab. Kalau roh makhluk atau bukan? Bertanggung jawab. Kau mengatakan Tuhan itu benda. Tuhanmu. Yang ngomong Tuhan itu benda kau. Iya, Tuhanmu itu benda. Yesus itu benda. Lihat orang-orang yang playing fiktif ini begini. EGP. Segala sesuatu di luar Tuhan itu benda namanya. Sekarang makhluk itu, kalau makhluk itu sampai Tuhan dijadikan benda. Kalau roh itu makhluk nggak? Kalau roh itu makhluk nggak? Saya ragu ya. Kalau Juma mengatakan Tuhan itu benda. Sekarang kalau roh itu makhluk nggak? Dia bisa mentuhankan apa saja. Kalau roh itu makhluk nggak? Benda dia bisa tuhankan karena. Kalau roh itu makhluk nggak? Kalau roh itu makhluk nggak? Tuhan itu benda ya menurut kamu ya? Kalau roh itu makhluk nggak? Apakah Tuhan itu benda menurutmu, Juma? Tuhanmu. Tidak mengaku. Lah, Yesus itu benda. Yesus itu benda. EGP, kau mengatakan itu kan benda. Bagiku Yesus itu benda. Apa bedanya makhluk dengan benda? EGP, saya minta definisi roh aja kamu nggak mau jawab. Roh adalah benda itu. Roh adalah Roh adalah. Kita belajar dulu, belajar studi kata.
Roh adalah apa yang dimaksud dengan benda? apa yang dimaksud dengan roh? Kenapa roh kamu nggak berani? Juma membawa narasi Tuhan. Kenapa kamu nggak berani mendefinisikan roh? Roh adalah. Teman-teman dari tadi dia nggak berani kan ya? Ya, tidak berani menyebut roh itu apa? Benda adalah segala sesuatu di alam yang memiliki massa dan menempati ruang. Kena Lanjut dulu. Benda memiliki wujud. Kena. Yesus punya wujud. Yesus menempati ruang dan waktu. Kena deh. Dan gas, ya. Pernyataan Juma tadi mengatakan bahwa Tuhan itu benda. Yesus menempati ruang dan waktu. Yesus menempati ruang dan waktu. Kita tunjukkan saja sama Juma ya. Gak apa-apa. Kasihan. Ya. Saya yang baca. Benda adalah segala sesuatu di alam. Nah, kenapa yang itu? Yang di atas dong. Benda memiliki wujud, padat, cair, gas. Yesus dong. Yesus padat. Yesus juga cair. Lihat kelakuan. Ini lihat kelakuan dia ini ya. Dia yang bawa narasi Tuhan itu benda, ya. Dia yang bawa narasi Tuhan itu benda. Tetapi ketika kita coba buka data bahwa benda itu padat, cair, gas. Yesusmu yang benda. Pertanyaannya begini teman-teman. Apakah Yesus benda? Apakah Yesus benda padat adalah benda padat, Yesus benda atau benda gas? Nah, ini berbahaya. Yesus benda cair. Yesus benda gas. Memenuhi. Dia berada di alam. Lihat kelakuannya. Benda itu yang mengikat. Juma, janganlah kau ruang dan waktu. Jadi Tuhanmu itu benda deh. Aduh, malu saya lihat kau Juma, janganlah begitu, Kamu kan room besar, masa kamu Tuhan Bapa. Nah, lihat, lari kemana-mana sudah dia. Lari kemana-mana sudah. Roh sama seperti setan. Yesus benda sama seperti kompor gas. Udah. Cuma bilang begini. Apa? Room kecil. Enggak urus. Pokoknya siapapun Kristen yang buka komal untuk menipu, saya akan menjadi hantu untuk membayang-bayangi kamu, untuk menakut-nakuti kamu agar kamu jangan menipu orang banyak. Kau yang menipu, bukan saya. Kau menipu. Kau mengatakan Tuhanmu itu bukan roh, tapi kau menyembah roh. Kau mengatakan kau tidak menyembah roh, tapi Tuhanmu roh. Biarkan dia ini. Ini makin melunjak ya. Makin melunjak ya. Masuk room kecil, dia perbuat begini, dia makin jadi ini. Lihat nih. Kelakuan dia nih. Harusnya dia memberikan edukasi. Mute nih. Lihat. Panik nih. Panik nih. Juma. Roh adalah. Saya rasa kita nggak bisa diskusi lagi Juma ya, karena kelakuan antum begitu. Roh adalah. Mungkin di next ya kita. Roh adalah. Kau keluar dari. Kamu masuk sembunyi kemanapun. Antum memaksa kemauan antum, sedangkan kita tidak beriman begitu. Antum memaksa kita menyembah roh. Roh adalah ya Juma ya. Roh adalah. Saran saya, antum Roh adalah. Cara antum ini harus dirubah. Malulah. Roh adalah. Kamu sudah besar room itu ya. Roh adalah. Malu lah, nggak usah gitu. Roh adalah berjenggot, pakai kopiah antum gitu. Pakai kopiah, pakai jenggot antum gitu. Antum nggak siap ya? Lain kali aja kita.
Oke? Antum gak siap. Saya bertanya, roh adalah? Bukan itu pembahasannya. Roh adalah kan kau menyembah roh. Kau menyembah setan kan? Itu pertama, lihat ya. Nah, Lihat. kan tadi kau akui kan? Lihat. Tuhanmu roh, iblis. Lihat kelakuannya inilah. Jangan nangis Nggak bisa Juma. Kau nggak bisa. Ya. dong, jangan nangis Tidak dong. bisa kau Jangan paksakan nangis kau. dong. Ya, nggak bisa. Kita nggak sembah roh. Ya. Yang bilang bilang kita sembah setan itu kan Juma yang punya pandangan begitu. Tadi kau sudah akui loh. Kamu harus mengakui itu pandanganmu, bukan pandangan kita, bukan iman kita. Kalau kamu tadi kau sudah mengakui sama-sama roh setan. Kalau itu pandanganmu, kita monggo kita hargai. Tapi ketika kamu paksakan Tuhanmu roh, setan roh, sama-sama. Itu nggak bisa. Ya sudahlah Juma ya. Kayaknya bermasalah kamu ya. Kamu bermasalah kayaknya. Menyembah setan, dadah. Sorry Juma ya. Jadi teman-teman, saya pikir tadi kan Juma itu bisa masuk ke sini diskusi dengan baik dengan ini, tapi nyatanya dia paksakan narasi dia. Nah, itu yang saya kurang tertarik begitu ya. Dia paksakan narasi dia bahwa orang Kristen itu menyembah roh. Kita nggak sembah roh. Allah itu roh. Itu betul. Alkitab ngomong begitu. Tuhan itu roh. Setan bagaimana? Setan makhluk roh. Lalu orang Kristen sembah siapa? Orang Kristen tidak sembah roh. Yang orang Kristen sembah itu adalah Tuhan yang sebagai pencipta, yang hakikatnya itu adalah roh. Jadi yang kita sembah itu bukan rohnya, tapi pribadi Allah itu, yang adalah roh itu. Kalau kita sembah roh, maka ada roh setan juga. Gitu loh. Nah, Juma ini kan berusaha supaya memelintir. Ya, kita sudah tahu. Ya, jadi itu nggak bisa. Kemudian dia minta supaya dia kan mulai lari ke situ, apa definisi roh dan lain sebagainya. Dia berusaha untuk mengaburkan bahwa dia paksakan bahwa kita itu sembah roh. Kita nggak pernah sembah roh. Kita sembah itu adalah Tuhan. Allah pencipta langit dan bumi, itu yang kita sembah. Kita nggak sembah roh. Karena ada juga roh. Ada banyak roh. Nggak semua roh itu Tuhan. Gitu loh. Nah, narasi dia supaya kita itu sembah roh. Lu nggak bisa dong. Masa dia suruh kita sembah roh? Dari mana ceritanya? Dari mana jalannya dia suruh kita sembah roh? Nah, makanya kayaknya nggak bisa. Begitu. Halo, Shalom. Ya, malam, bro. Iya, Pak ITG dari rasa geram dengan tersebut ke jalan yang benar. 3. Memperingatkan dan mengancam. Dalam beberapa kasus, ketika penghinaan terhadap Islam sudah sangat keterlaluan dan berpotensi menimbulkan kekacauan, Nabi Muhammad memberikan peringatan dan ancaman kepada pelakunya. Namun, peringatan dan ancaman ini biasanya diberikan dengan tujuan untuk mencegah orang tersebut melakukan tindakan yang lebih buruk. ada kores nih. nggak tahu. Ya udah di sini aja ngumpul di bagian Hantang, Mbak. Yuk di tab dulu di gaspol guys. Jangan lupa bahagia buat kalian semuanya ya. Masya Allah. Ini ada Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ketua. Waalaikumsalam. Weh, Pak D udah di Jakarta aja. Iya dong. Ngirilah sama ketua datang duluan gimana? Nanti pulangnya saya mau ikut ke Siak. Saya di Babel ini baru besok balik. Oh gitu, di Batam, iya. Ini lagi di rumah saya pada ngumpul sama Bang Andi juga ada. Bang Andi udah telepon saya tadi.
Saya baru pulang dari bandara ini ngejemput Pak De. Belum dijawab sama Bang Zuma WA-nya. Bang Andi nyuruh saya WA Bang Zuma belum dijawab. Tadi teleponan sih sama saya. Tadi sore. Ya buat teman-teman yang ada di channel Panglima Apologet Islam semuanya, ada Ida Farida, Bray dan semuanya ya, Masya Allah, syukur jazakallahu khairan, the best. Gurunda emang the best, terbaik, udah nggak ada lawan lagi. Sosokan coba pakai atribut Islam, antum ngebahas Islam tapi Itu si kiamat Apa? lagi naik, si kiamat lagi naik di ITG itu, kiamat. ya biarin aja, itu orang-orang gila semua, itu orang-orang sedeng semuanya itu. Halo Bang. Ya pasti diturunkan lah. Ditanya definisi roh aja nggak tahu, entah apalah jawabannya nggak tahu. Coba sosokan ngebahas Islam, coba Pak Ketua, aduh marah, langsung nangis sejadi-jadinya. ITG itu murtadin atau Kristen awal? Kenapa? ITG itu murtadin atau Islam? Bukan, kafir. Mau kafir. Kafir. Gayanya pakai peci. Bukan, ini rumah baru dia. Anu, di dekat Mekarta itu, Mekarta Manado. Pakai baju apa? Bang mana di mana? Memang jauh. Ayo teman-teman digaspol dulu, Gurunda keren, Gurunda the best, Gurunda the best, terbaik Gurunda, Masya Allah, harus digituin tuh si sok-sokan ke Islam-Islaman tuh, sok harus dibubukin, kepental itu sinyalnya. Emang the best Gurunda ini, emang panglima kita guys, emang panglima kita ini juara. Nah, Nggak ada lawan. naik. Antum menyembah roh? Apakah antum menyembah roh? Roh adalah Antum majnun. roh adalah Roh adalah asap rokok di belakang. Masya Allah, ada Bang Arif, Masya Allah, I love you full. jam berapa Bang besok Bang? Siapa Gurunda ini? Oh, nanti tiketnya saya share Bang. Siap. Wih. Orang Siak, orang Siak. Kok bisa? Kapan ke Riau, Kang? Barusan, ini baru nyampe Siak, baru nyampe Riau saya. Oh, naik apa? Udah ngodong? Naik bajai istimewa. Naik bajai. Allahu Akbar. Ya, Masya ya. Allah. On cam. Loh, kok Bang Handi turun? Kok ada di situ, woi? Tanggung jawab, woi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ikut orang tua gede undang-undang ini lewat rumah saya doang ini lagi sugi. Antum di mana antum? Antum. Lagi di mana, Bang? Antum. Aku di Tarogong. Ini makanya naik lihat Aki Sugi di Cikarang. Kalau tahu mah aku Oh, siap, Masya Allah. deket. Iya. Tapi insya Allah lah. Allahu ketemu Akbar. kita lah. Insya Allah, amin. Antum datang juga kan? Gaya-gayaan pakai kopiah. Antum. Definisi roh apa? Nggak tahu. Jangan ke situ, nggak mau ke situ kata dia. Dia tidak menyembah roh, tapi Tuhannya adalah roh, kan? Gimana ceritanya? Bisa nggak jelaskan kepada saya, woi, yang jago ilmu logika? Coba. Tuhannya Pisang roh. goreng. Saya nggak makan pisang nggak makan pisang, tapi makan bolen. Tidak menyembah roh, tapi Tuhannya roh, gimana itu? Saya tidak makan nasi, tapi setiap hari makan nasi. Gimana ceritanya? Makan lontong. Allahu Akbar. Dongoknya permanen, PD-nya minta ampun. Gimana itu teman-teman? Siapa yang tanggung jawab itu? Anaknya siapa tadi itu? Bang Zuma masuk. Saya ini kan room kecil, harusnya edukasi. Edukasi, tapi
Itulah ya. Sahabat-sahabat sekalian, hati-hati. Dia mengatakan antum-antum itu cara dia. Berarti selama ini dia selalu mengucapkan kata itu. Artinya ada apa dengan orang tadi? Jangan-jangan dia itu misionaris. Misionaris tampilannya iya. Cara bicaranya antum-antum itu iya. Kalau ada seorang oten yang selalu menggunakan kata antum-antum itu tanda-tanda misionaris itu. Artinya dia memiliki kajian-kajian yang intens, kemudian serius, membahas tentang Islam dengan tampilan Islam, dan di mana pendengarnya itu adalah Islam. Itu bahaya itu teman-teman, bahaya. Untung saja tadi saya dapatkan beliau. Saya lagi scroll, lihat, ini siapa ini? Siapa ini di atas membahas tentang roh? Wah, hebat kali ilmunya. Nah, admin saya nulis di bawah tuh, boleh nggak Bang Suma bertamu di sini? Jawabnya iya boleh. Ajaklah ke sini. Datanglah aku di sana. Bahas pelan-pelan tentang Tuhannya dia. Ternyata dia adalah memiliki keilmuan silat lidah yang sangat-sangat super. Tuhannya roh, tapi dia nggak menyembah roh. Alamak, bisa jelaskan nggak itu? Ada nggak yang bisa jelaskan kepada saya ini? Bingung saya. Allahu Akbar. Lagi dimarahin kiamat Bang Zuma dia. Oh ya? Saya kan buka 2 room nih. Dia lagi dimarahin kiamat. Harusnya kamu belajar Islamologi dulu baru debat sama Zuma. Oh, belajar Islamologi maksudnya belajar terjemahan gitu. Parah dia. Allahu Akbar, Masya Allah. Penting aku puas menertawakan penampilan seorang karisteng bertopengkan Islam. Ditonton banyak manusia, mampus si mangku datang. Antum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Antum min aina antum? Aku juga jadi bingung, Dek Juma. Ya. Aku juga jadi bingung loh, kok tadinya bilang roh, Tuhannya roh, tiba-tiba balik tidak menyembah roh. Ini apa ini? Masolang generasi. Makanya langsung aku bilang begini. Sebenarnya nabimu itu aku langsung bilang nabimu yang betul itu Martin Luther. Allahu Akbar. Aku pusing juga melihat dia caranya antum lagi, dia lagi asu. Banyuma dia tuh Tuhannya roh. Banyuma nanya, berarti kamu menyembah roh? Enggak. Tidak. Jadi lain Tuhannya, lain yang disembah. Tuhannya roh, terus dia menyembah babi gitu. Ya, kalau kita kan jelas, kita nggak mungkin mengatakan Tuhan saya adalah Allah, tapi saya tidak menyembah Allah. Malu dia Bang, malu dia mengatakan dia menyembah roh. Tuhannya roh, tapi dia menyembah babi gitu. Gitu ya. Yoi. Aduh, malu dia mengakui kalau dia nyembah roh, karena iblis itu roh. Malu dia. Dia ingkari Tuhannya sendiri. Ya Allah, ya Karim. Ya, resiko lah kalau Tuhan itu roh. Saya minta dalil, saya minta definisi, tidak mau dikasih. Tidak mau, tapi giliran definisi benda dicarinya, malah ditampilkannya pede pula tuh. Kena Yesusnya. Saya kasihan itu pakai topi kayak saya ingat di kampung Pak Doja pulang ambil beras. Mirip Saifuddin, mirip kuliah Saifuddin Ibrahim tadi waktu muda. Aduh, Pak Boko Manuk, Paluk Kak Jangang. Sangat memalukan. Malu dong, malu pasti malu. 4.000 mata memandang, wish. Tuhanku. Ditanya di YouTube nggak Bang? Live tadi. Oh ada, nanti kita share banyak-banyak biar dia tambah. Aduh parah. Dia menyembah roh katanya. Dia menyembah Tuhannya adalah roh, tapi tidak menyembah roh. Berarti dia tidak menyembah Tuhannya. Lucu. Kalau lo Bang Juma, katanya di sana ada yang menantang Bang Juma. Bang Juma di-kick, baru dia naik menantang, kan goblok. Kalau memang mau menantang Bang Juma, ini Bang Juma live di sini. Datang sini, itu dong.
bagaimana caranya lu menantang Banyuma? Udah tahu Banyuma udah di-kick. Ini kan akalnya memang ini akal babi semua ini. Coba logikanya di mana? Banyuma sudah nggak ada, baru dia mau menantang. Giliran ada Banyuma, mingkem kaku. Nah, kita kira begitu. Allahu Akbar. Itu lah ya yang perlu kita ketahui, bahwa mereka menggunakan atribut-atribut keislam-islaman seperti itu. Bahkan cara ustadz bicara pun diikut-ikuti. Antum-antum itulah mereka ya teman-teman. Makanya anak-anak kita memang harus kita waspada. Kita harus jaga anak-anak ini. Hati-hati. Mereka diutus cerdik seperti ular. Sedangkan ular itu identik dengan iblis di dalam Bible. Apakah itu bukan berarti mereka disuruh cerdik seperti setan? Hanya mereka lah yang tahu. Kita hanya bertanya. Lucu. Allahu Akbar. Lucu banget deh. Tidak dibiarkan saya ngomong. Tidak ada kesempatan saya dikasih 1 jam. Dipotong terus sama dia. Nampak kali ketakutannya. Takut. Di mute terus. Betul. Kayaknya yang cewek itu host ya. Kalau lihat profilnya Islam bang. Oh, tapi segala macam. Biasalah kalau kelompok misionaris bang. Modelnya gitu. Dinda Dito, assalamualaikum dek. Ustaz Dito, assalamualaikum. Ustaz Dio, assalamualaikum. Ustaz Dio. Waalaikumsalam kandaku. Sehat. Alhamdulillah sehat kanda. Alhamdulillah. Tadi nyimak tadi di ITG tadi, orang gila itu kanda, nggak bisa diskusi bro. Oh, nggak nyembah roh? Dia nyembah roh, tapi Tuhannya bukan roh. Tuhannya roh, tapi dia nggak menyembah roh. Lucunya. Dulu saya pernah juga itu dulu awal-awal dia buka room. Oh langsung, gitu. Iya saya di-kick, nggak bisa diskusi dia. Oh. Dulu dia nggak pakai kopi ya, masih biasa aja. Antum juga? Enggak, belum dia belum antum-antum. Saya anak gitu. Ini siapa ini? Apa ini namanya ini? Islam apa itu? Itu kafir dulu ndak? Namanya juga Islam kafir. Tolong buktikan bahwa Allah SWT itu bukan seorang germo 72 lonte-lonte. Coba. Dan Babi Muhammad itu seraja Buset. Masa sampai segitunya bang ngomong? Allah. Gak bisa sedikit memperlihatkan, ya pura-pura kasih aja lah. Jangan kayak gitu kali. Buktinya kalian tuh ibadah nggak pakai tempat kayak kamu. Emang kau pernah lihat pantatnya orang lagi ibadah? Kalian ibadah tuh pakai tempat nggak? Yang tawaf ya? Kalian jauh-jauh ke Mekah. Kenapa kamu kesini? Kamu kok kayak benci kali sama Islam? Kenapa bang? Kenapa kau benci kali sama Islam? Karena Allah mutu germo 72 lonte-lonte. Dan Babi Muhammad itu si Raja Sek. Masa sampai nyebut nama Nabi kami sebagai sebutan kayak gitu? Memang bang? Babi Muhammad itu si Raja Sek. Dan itu nggak pernah ada. Allah gitu. Anda mengatakan tidak ada, tapi Anda menuduh, gimana itu? Gimana itu? Ini kami maklum karena Anda itu berasal dari sperma babi. Mamanya Anda itu kan digauli babi lahir Anda, jadi tapi setidaknya kamu itu kan sudah bergaul dengan kami umat Islam, masa nggak bisa merubah tabiat? Buktikan dulu Allah itu bukan germo. Lah coba kau buktikan bagaimana ceritanya germo itu, maksudnya gimana? Bukankah di dalam kitab Bilangan 31:18 ambillah semua wanita perawan untukmu? Itu apa namanya? Perintah mencabuli ketika menantu anak-anak gadis itu diperintahkan melacur di Bible, itu apa namanya bang? Woi, perintah melacur di Bible itu apa itu maksudnya? Bodoh-bodoh jangan dimut. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu mereka apabila mereka bersundal
Begitu juga anak-anak menantumu kalau mereka bersundal. Aku tidak hukum mereka. Ternyata umat Islam menyembah germo 72 lonte-lonte. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Dalilnya mana? Oke. Yang menyediakan wanita penghibur itu siapa? Di mana kok Anda mengatakan wanita penghibur? Dalilnya di mana? Allahmu tuh menyediakan 72 bidadari, itu sama. Bidadari itu apa artinya? Itu di pantai. Di mana dalilnya? Dalilnya. Di mana dalilnya? Dalil. Nah, sementara kamu masuk kalian kan juga dapat 72 lonte-lonte. Oke. Lo kok jadi lonte, Bang? Kenapa mulut Anda kasar kali? Kenapa? Apa bedanya bidadari sama lonte? Loh, kok jadi kayak gitu kasar kali mulutnya? Ini kayaknya nggak bisa diskusi dia, Bro. Tak sabar. Biar orang Kristen tahu, biar aparat tahu. Abang Islam itu ada buktinya nggak ngomong kayak gitu? Ada. Ya, coba. Coba tunjukkan dalilnya. Coba tunjukkan buktinya mana? Jangan asal ngomong, nanti fitnah abang lo. Nah, karena itulah kebodohan kalian. Cuma mau ngejar selangkangan. Kalian tuh gini-gini. Padahal kalian tuh penyembah yang bang, ngomong itu pakai data, bang. Kalian di surga mau dapat apa? 72 lonte-lonte kan? Kok lah jadi lonte? Di mana dalilnya ada lonte? Kalau satu orang ngomong itu pakai bukti, pakai data, jangan asal ngomong aja mulut. Kalau di dalam Matius 21 nomor 31, pelacur lebih dulu masuk surga, Bang. Itu baru betul. Dengarkan saya. Pesundal lebih dulu masuk surga, itu betul. Matius 21 nomor 31 itu dalil. Ya, sekarang kau kasih saya bukti dalil. Kasih dalilnya dulu. Mana dalilnya? Allah SWT itu bukanlah seorang germo 72 lonte. Nah, mana dalilnya? Masa kau katakan Allah itu seorang? Emang Yesus? Yesus itu seorang. Kalau Allah itu bukan seorang. Karena dia menyediakan lonte-lonte untuk kalian nanti di surga. Di mana dalilnya menyediakan lonte? Kalian di surga dapat apa? Abang harus ngomong terus. Dalilnya mana? Dalil. Dalilnya mana, Bang? Kalian dapat apa? Dalilnya dapat mana? Wanita penghibur kan? Sekarang kalau kau masuk surga, betul nggak kau jadi mempelai wanita? Kau masuk surga kau jadi mempelai wanita, betul nggak? Siapa yang bilang mempelai wanita? Itu mempelai itu bersatu, bodoh. Lah, dikatakan mempelai wanita kok bilang bersatu, dikatakan bidadari kok bilang pelacur. Nah, itulah karena kebodohan kamu. Lah, yang bodoh sini siapa? Aku tanya dulu kau masuk surga jadi mempelai wanita kau? Tujuan kalian itu enggak, aku tanya, tujuanmu masuk surga menjadi mempelai wanita kan? Betul nggak? Dapat 72 betul nggak? bidadari. Betul tidak? EGP kami dapat bidadari, alhamdulillah. Lah, kamu masuk ke surgamu kau menjadi mempelai wanita, betul? Itu lonte itu yang dapat 72 kamu sendiri ngapain jadi mempelai itu lonte wanita? Itu makanya umat-umat Islam kalau itu, dia lonte dia perempuan, silakan, memang itu jurusannya dia. Kalau dia melonte dia perempuan itu wajar. Kalau kamu laki-laki jadi mempelai wanita, mau jadi apa kau? Kau sadar nggak nanti kau di surga itu kau jadi mempelai wanita? Apamu yang ditusbol di sana? Apamu? Mana ada mempelai wanita, bodoh. Karena Wahyu 22 itu di kitabmu. Kau menjadi mempelai wanita di sana. Wahyu 19, Wahyu 7, kau menjadi mempelai wanita. Kamu laki-laki masuk di surgamu, kau jadi mempelai wanita, itu kau jadi apa di sana? Hei, penghujat, selamat malam, aku jadi wanita sekarang, gitu. Dulu aku menghujat bidadari. Dia tuh, Bang. Sekarang aku jadi waria di surga. Kau jantan di sini, tapi masuk surga kau jadi mempelai wanita. Kau sudah praktekkan itu mempelai wanita, sudah? Ada nggak yang bisa buka kamera di sini? Saya boleh kirim video mempelai wanita di surga, boleh nggak? Ya. Boleh. Siapa yang bisa? Saya bisa, Bang Juma. Oh, saya nggak tahu nomornya, Dek. Saya kirimkan orang-orang di gereja latihan untuk menjadi mempelai wanita. Boleh? Nggak usah putar musik. Kang bisa kan? Ke saya aja. Oke. Anda lihat ya. Oke, kita nonton ya. Tunggu. Jangan kau kemana-mana. Aku kirimkan kau video gereja. Tapi kau lihat orang latihan nih. Latihan. Orang lagi latihan. Itu Kang. Diputar Kang. Sebentar.
Akang. Putar ya bang. Kang Satria mana? Kang, putar dulu Kang. Latihan ini mempelai wanita, laki-laki yang sedang latihan untuk mempelai wanita di surga. Akang Satria dengar nggak? Mempelai wanita. Dengar, Gurunda, ya. Saya putarkan ini. Oke, siap. Kita lihat latihan menjadi mempelai wanita. Terdeng deng deng, tepuk tangan untuk peserta mempelai wanita. Kita sambut Germo. Nah, ini urusanmu nggak ada dalilnya, EGP. Nah ini. Hiya, dorong, hiya, putar terus. Ini di gereja, mereka sedang latihan untuk menjadi mempelai wanita di surga. Tepuk tangan. Kok pakai daster semua ini laki-laki? Kan latihan mempelai wanita. Iya. Iya, bum. Iya. Jangan Putar lagi Kang, sampainya dia teler. Bantah dulu. Iya, ini latihan mempelai wanita. Iya. Itu ada Peter, ada Martin, ada Markus, ada Johannes, ada Petrus, siapa lagi? Nikodemus, siapa lagi? Aloysius, siapa lagi? Blasius, Andrianus. Latihan mempelai wanita. Umat bodoh-bodoh penyembah Germo. Turunkan. Yang penting dia sudah tahu. Turunkan. Yang penting dia sudah tahu. Turunkan. Alhamdulillah, kita sudah memperlihatkan bagaimana kemudian nanti mereka jadi mempelai wanita di surga, dan tadi mereka sedang latihan untuk menjadi mempelai wanita di surga. Yang saya lirik tadi, yang pakai daster hitam, betisnya seperti betis tim kesebelasan. Aduh, enak ketawa ini sumpah. Enak ketawa ya Allah. Karena itu yang daster biru itu zakarnya seperti zakar kuda itu. Sakarnya hancur, buah pelitnya hancur itu. Allahu Akbar. Bisa-bisanya dia menghujat kayak gitu kali, ya Allah ya Karim. Apalah dia makan orang ini. Asik. Itu udah kena delik tuh Bang. Iya. Hujatan itu udah masuk delik itu. Betul. Meskipun dia tidak menolak, kena dia. Kena. Karena kita tidak sedang membahas itu, tapi tiba-tiba dia nongol membahas itu. Ya, bersediakah kita semua menjadi saksi ketika ada pemanggilan ke dia? Bersedia kan? Siap. Oke, sip. Allahu Akbar. Jadi sekarang itu aturannya bukan hanya menolak kena ya. Yang diskusi pun kena, kalau sudah memenuhi unsur kena. Iya, cuma dia itu kena undang-undang pasal 15(6)(a) KUHP atau pasal 301 Undang-Undang tahun 2023 ITE. Oh, keren. Jimen ini kan lawyer, aman udah. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya. Tadi malu sebenarnya Bang Juma, jujur aja malu, karena kenapa? Pernyataan dia itu sama seperti pernyataan orang tua saya. Jadi saya sebenarnya malu, sakit hati saya. Bang Juma. Jujur aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Islam Bang. Tadi kenapa dikasih turun? Saya mau minta alamat dia itu, saya nggak terima itu. Izin, teman-teman izin sebentar. Tadi tuh. Bentar Bang, teman-teman netizen di bawah itu kan banyak yang typing tuh kiamat minta naik. Nggak ada kiamat minta naik. Nggak ada.
Ada 13 orang. Ini Ustadz Dio, kita nggak melayani buronan. Itu kan lagi buronan, kita nggak melayani buronan. Api nggak melayani kiamat karena kiamat lagi buron. Ya memang nggak ada juga, nggak ada permintaannya juga. Tantangan saya untuk offline aja nggak dijawab sama dia kok. La 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 na 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 na. Frankie, ada yang disampaikan? Assalamualaikum Bang Zuma. Ini ada yang Assalamualaikum semua. Izin Mas Zuma boleh Bang? Assalamualaikum. Iya, gimana? Oh, tadi kan Abang barusan kan Abang lihat itu di koma sebelah Abang naik. Cuma saya Frankie yang dari Papua Bang Juma. Siapa namanya tadi host tadi itu Bang? Siap. Iya, gimana? Jadi setelah Abang turun kan ada yang baru naik tuh barusan tuh Abang kan masih di bawah itu kan? Akunya? Ya. Aku langsung nyebrang sini. Oh langsung nyebrang itu ada yang itu ada korekan layar itu orang itu ngomong dia katanya gini Abang Zuma itu pengecut katanya. Itu kiamat itu Bang. Kita nggak melayani buronan Bang. Udah kita bahas tadi Bang. Lari ingat. Dia tidak ada ilmunya itu saudara. Dia tidak ada ilmunya. Terakhir sudah kupermalukan itu udah. Terakhir saya permalukan kemarin waktu saya menggunakan bahasa Yunani dia bingung. Ingat gak? Dia tidak tahu ternyata dia gila bahasa kitabnya orang sementara dia nggak ngerti bahasa kitabnya. Dia menyamakan Wahabi dengan Islam. Jadi disitulah gagalnya dia berpikir gitu. Karena dia menunjukkan buku tadi barusan, saya minta naik, saya tidak dikasih naik sama ITG. Kan ITG pernah diskusi juga sama saya. Saya minta datanya tuh Bang Zuma bukan berdasarkan dari buku PDF yang dia bawa itu. Saya minta dalil di dalam Al-Quran bahwa Allah itu sama dengan seperti pemahaman Wahabi yang ditunjukkannya di dalam data PDF-nya. Bahwa Allah itu punya tangan dan seperti manusia katanya. Saya minta dalil. Karena yang saya tahu bahwa di dalam Al-Quran selama saya belajar tentang Islam dan Al-Quran dan hadis, ya, Asyura ayat 11 itu, ya laisa kamisi syai'un wa huwas samiul basyir, yang artinya tidak ada sesuatu yang serupa dengan dia dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi tidak ada yang serupa dengan dia. Makanya saya minta mau dalil tadi sama hantu belau tadi, saya tidak dinaikkan gitu. Oh karena iya. Iya, karena dia selalu membawa buku PDF. PDF.